Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Salat tersambung untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman yang senantiasa teguh di atas sunnahnya. Malam ini insyaallah kita akan mempelajari, mengenal beberapa jebakan-jebakan, bahkan disebut dengan maqayid, tipu daya-tipu daya syaitan yang mereka senantiasa bergembira kita hanyut di dalam kemaksiatan dan dosa. Namun sebelum kita membahas secara rinci apa saja yang menjadi jebakan mereka, apa saja yang menjadi tipu daya mereka terhadap manusia, perlu kita bedakan beberapa penyebutan. Yang pertama, syaitan itu bukanlah makhluk, tetapi dia sebuah sifat yang melekat kepada makhluk. Sifat jahat, pembangkang, tidak mau ikut aturan, selalu menantang, itu merupakan sifat syaitan. Maka disebut oleh para ulama, yutlaku ala kulli adin mutamarridin. Syaitan disebut kepada setiap yang pembangkang, yang pembelot, itu syaitan. Dia bukan makhluk, tapi sifat yang melekat pada makhluk. Bisa melekat kepada jin, disebut dengan syaitan dari golongan jin. Bisa jadi sifat ini melekat kepada manusia, disebut dengan syaitan dari golongan manusia. Allah yang mengabarkan itu kepada kita. Adapun jin, dia adalah makhluk yang memiliki fisik. Ada kesamaan antara kita dengan jin. Pertama, Allah berikan kepada kita makhluk manusia dan jin akal, hawa nafsu. Allah berikan kepada kita hawa nafsu. Dan kita memiliki kesamaan yang kedua, di mana jin dan manusia mendapatkan taklif, di mana kita juga diperintahkan Allah di dalam ketaatan sebagaimana mereka juga diperintahkan Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, siapakah yang disebut dengan iblis? Para ulama mengatakan adalah induk pembangkangnya daripada golongan jin, disebut dengan iblis. Bisa membedakan ya? Jadi iblis itu adalah kelompok atau penamaan kepada golongan jin yang sangat pembangkang. Itu disebut dengan iblis. Inilah yang Allah ceritakan ya di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana mereka, iblis datang menggoda Adam alaihissalam, yang membanggakan dirinya atas Adam alaihissalam, yang menyombongkan atas Adam alaihissalam.
di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah dan sementara mereka diciptakan dari api. Oleh itu ikhwani, malam ini kita akan mengurai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa saja jebakan-jebakan mereka, apa saja tipu daya mereka sehingga kita ini terjebak dan terjerumus kepada kubangan maksiat dan dosa. Yang pertama, tazyinul batil. Di antara usaha jebakan mereka adalah memperindah kebatilan, menjadikan maksiat itu di mata manusia itu indah, menjadikan maksiat itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang indah bagi pandangan manusia itu. Itulah kerjanya syaitan di dalam menjerumuskan kita ke dalam maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sesungguhnya telah mengabarkan kepada kita bahwa syaitan merupakan musuh. Syaitan merupakan musuh bagi kita. Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa." Dia itu musuh kalian, kata Allah. Maka jadikan musuh itu sebenar-benar musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mereka menggoda manusia, mengajak golongannya untuk senantiasa membangkang atas perintah Allah agar bertambah sahabat dan teman-teman mereka di dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi akhir daripada godaan mereka, kejebakan mereka itu agar kita bersama mereka dalam neraka jahanam, agar kita bersama mereka dalam laknat Allah. Kita harus faham itu bahwa dia adalah musuh, dan maka jadikanlah mereka musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh itu ikhwani hafizakumullah, jebakan pertama itu adalah tazyinul batil. Mereka akan memperindah, mempercantik kebatilan, kemaksiatan dalam pandangan manusia. Dari mana kita tahu kaum muslimin? Dari pengakuan mereka kepada Allah Azza wa Jalla setelah mereka dilaknat, setelah mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Dua hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah memperindah kemaksiatan di muka bumi. Makanya orang yang bisa meninggalkan maksiat hanya orang yang beriman, yang memiliki furqan. Ketika dia imannya kuat, Allah akan berikan dalam jiwanya furqan. Apa itu furqan? Yang bisa membedakan ini yang dicintai Allah, ini yang dimurkai Allah, ini yang diharamkan Allah, ini yang dihalalkan Allah, ini yang disyariatkan harus dilakukan, ini yang dibenci harus ditinggalkan. Ketika furqan itu tidak ada dalam jiwa kita, maka kemaksiatan itu akan rata dan akan samar-samar. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ketika Allah menyebutkan ayat ini kepada kita, maka kemudian di antara makar tipu daya syaitan, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, yasharul aql daiman, akan membuat akal kita tersihir. Kalau kita sesungguhnya melihat kemaksiatan itu maksiat, maka tak akan kita lakukan. Makanya Nabi menjamin kepada kita bahwa ketika ada orang yang berzina, saat berzina dia tidak sempurna imannya, ya enggak? Ketika orang minum khamar, dan semua orang sudah tahu khamar itu haram, ketika dia minum khamar itu, maka Nabi mengatakan sungguh dia tidak memiliki iman. Maksudnya imannya tidak sempurna. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah dikatakan seorang mukmin, seorang beriman ketika dia melakukan perzinahan itu. Karena sesungguhnya perzinahan itu haram, fahish, sesuatu yang keji. Tetapi kenapa dilakukan? Karena ketika iman itu mulai turun, di saat itulah maksiat akan semakin indah di mata kita. Makanya Nabi SAW senantiasa mengasung kita agar menambah iman, memupuk iman kita, melakukan cabang-cabang iman itu, agar iman itu senantiasa yang tumbuh dalam kehidupan kita. Al-Imam Al-Baihaqi telah menyebutkan dalam kitabnya
syu'abul iman, cabang-cabang keimanan yang mesti kita lakukan, yang mesti kita mulai melihat satu persatu dari cabang-cabang itu. Apakah sudah tumbuh subur dalam kehidupan kita? Apakah dia tidak punya ranting dan tidak tumbuh dalam kehidupan kita? Oleh ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, setelah kemaksiatan itu di mata kita indah, maka kemudian barulah syaitan akan menyesatkan kita, akan menjerumuskan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang menyukai kemaksiatan itu. Itu sudah mereka sampaikan sumpah mereka di hadapan Allah. Maka itu kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan di antara kita. Karena hakikat iman kita ini turun naik. Al-imanu yazidu wa yanqus itu merupakan pokok keimanan orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meyakini bahwa pohon keimanan itu turun dan mungkin bisa jadi naik. Turunnya dengan maksiat kepada Allah, naiknya dengan keimanan, dengan amal saleh. Dengan amal saleh itulah iman kita akan semakin bertambah dia. Makanya Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, fa idza faraghta fansab. Engkau lakukan kebaikan, selesai kebaikan ini berpindah kepada kebaikan yang lain. Tidak ada celah dari waktu kita kecuali merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani, hafizakumullah wa ra'akum, mari kita memahami tipu daya syaitan ini agar kita bisa melihat betul. Jangan sampai kemaksiatan itu menjadi indah, menjadi baik di depan mata kita. Masuk kepada tipu daya yang kedua, tasmiyatul ma'asi bi asma'in muhabbabah. Di antara tipu daya syaitan, menjadikan maksiat itu disenangi, diberi nama dengan nama yang disenangi oleh hati. Seakan-akan kemaksiatan itu harus akrab kita dengannya. Harus kita memberikan nama dengan nama yang sopan, memberikan nama-nama yang tidak mengerikan. Itu pekerjaan siapa itu? Syaitan. Makanya ketika Adam alaihissalam, Allah katakan kepada Adam, wahai Adam, lakukanlah semua yang engkau ingin lakukan, makanlah semua yang apa yang engkau ingin makan, kecuali pohon yang satu ini, kata Allah, jangan kau dekati. Ketika Allah telah memberikan larangannya kepada Adam, apakah iblis datang kepada Adam dengan mengatakan, wahai Adam, dekatilah pohon itu? Tidak. Coba lihat, Allah ceritakan kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat, bagaimana bahasanya. Bahasa yang dipakai kepada Adam adalah bahasa yang indah. Kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau ndak engkau aku tunjukkan sebuah pohon keabadian. Jika engkau makan tuh abadi. Wal mulki la yabla, kerajaan yang tak akan pernah habis. Padahal tadi Allah telah mengatakan jangan makan dan jangan dekati pohon itu. Dipakai dengan bahasa, dengan nama yang indah, yang senang di telinga kita untuk mendengarnya. Seakan-akan kita harus sopan dengan penyebutan maksiat. Kita lihat nanti dalam kehidupan kita, apa betul maksiat-maksiat dalam kehidupan kita ini disebut dengan bahasa-bahasa yang indah. Kita lihat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa penamaan dengan nama-nama yang disenangi oleh jiwa itu telah diwariskan oleh orang-orang yang mengikuti keinginan-keinginan syaitan. Di Arab disebut khamar itu Ummul Afrah. Apa itu Ummul Afrah? Induk kesenangan, puncak kesenangan. Kira-kira namanya baik enggak? Indah kan? Bintul Kiram, anak perempuan yang dermawan.
Jadi kalau orang menyuguhkan khamar itu, orang dianggap orang paling dermawan. Siapa yang tidak mau disebutkan dermawan? Siapa yang tidak ingin melakukan induk kesenangan? Sama di kita. Mohon maaf, kalau dulu dalam dunia perbankan dulu disebut dengan riba itu ya, disebut dengan bunga. Bunga itu indah atau tidak? Indah kan? Itu pekerjaan siapa itu? Syaitan dari golongan manusia itu. Setelah orang anti dengan bunga-bunga disebut dengan, nah siapa yang tahu? Hah? Ada jasa? Ada bahasa Bang Fi itu? Kalau kalau bank-bank, mohon maaf, bank-bank ada sebagian bank yang melabelkan dirinya syariah itu apa namanya? Nampak terjadi khilaf di sini. Kalau tidak salah, ya ada fee ya, ada bunga, tapi yang masyhur disebut dengan faedah. Faedah itu bahasa apa? Itu bahasa Arab. Faedah, manfaat. Coba lihat, tak disebut dengan riba. Itu pekerjaan syaitan. Dan mereka mewarisi pekerjaan syaitan, sesuatu yang haram diganti dengan nama-nama yang itu dia. Jebakan, Pak. Hati-hati kita. Berpindah dari bank. Para PSK misalnya. Semoga Allah jaga keturunan kita semuanya. Amin. Mereka ini azani, pezina kan? Pezina, mungkin tidak satu nama, tapi ada sebut juga dengan selain PSK. Nah, itu bahasa kasarnya itu. Bahasa aslinya itu. Menakutkan, Pak. Kalau itu disebut menakutkan itu. Mengerikan. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu itu indah kan? Tapi pekerjaan siapa itu melengketkan nama itu kepada pelaku maksiat? Az-zani, zina itu, masya Allah. Tapi kenapa disebutkan? Agar kita tahu asal usul ini semua kaum muslimin, agar kita tidak terjebak dan tidak membiasakan diri dan masyarakat dengan menamakan itu. Minuman keras disingkat dengan miras, tidak mengerikan miras itu. Tapi khamar misalnya kan, kenapa tidak disebut dengan bahasa-bahasa langsungnya? Tua misalnya kan, mengerikan itu. Dan begitulah seterusnya. Sekarang tadi kami berbincang dalam mobil ya, para LGBT itu kan, apa sebutannya? Itu salah satunya kan. Mereka itu disebut dengan generasi pelangi. Tahu ya? Antum tahu ya? Pelangi itu indah atau tidak? Tapi kok orang yang melakukan itu disebut dengan, coba lihat. Ini kemaksiatan, kejahatan, keburukan. Kenapa dibungkus dengan nama-nama yang indah? Ini telah mewariskan sesuatu yang buruk dari iblis. Di iblis itu datang kepada Nabi Adam memberi nasihat, pura-pura memberi nasihat dia. Nanti akan kita bahas. Dan semua orang mengajak kepada keburukan. Tidak akan ada dengan bahasa yang kasar, tidak akan ada dengan bahasa yang menakutkan, tapi memakai bahasa-bahasa yang indah. Jadi kita ini diajak agar kita sopan dengan kemaksiatan, memakai bahasa yang sopan. Jangan disebut bahasa-bahasa kasar, jangan disebut dengan bahasa-bahasa yang tidak indah. Tapi Islam sesungguhnya disuruh kita untuk menyebutkan sesuatu pelakunya itu, tidak menyamar-nyamarkan. Makanya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala kata beliau, memakai nama-nama itu agar kita tidak merasakan buruknya, agar kelihatan tersamar-samar buruk daripada kemaksiatan itu.
agar kita tahu kaum muslimin bahwa hal-hal seperti itu adalah pekerjaan-pekerjaan dan tipu daya syaitan. Berikutnya, orang-orang yang misalnya mutabarrijah, wanita-wanita yang hidup tidak berpakaian secara syar'i, maka dianggap itu sebagai bentuk kebebasan wanita. Ya. Kemudian orang-orang yang ikhtilat, yang tidak ada batas laki-laki dan perempuan, yang tidak ada batas syar'i, maka kemudian disebut dengan orang-orang memiliki budaya yang maju, ya, orang-orang yang memiliki kehidupan yang mutaqaddim, ya. Dan ini gelar-gelar dan sebutan-sebutan yang luar biasa, ya. Orang-orang para penyanyi, ya, kemudian para penghibur tidak disebut dengan sesuatu yang mengerikan, tapi disebut dengan, ya, seni dan seterusnya. Seni-seni dan macam-macam namanya, tapi tidak disebut dengan nama-nama yang buruk. Ya. Oleh ikhwani, kullu hadha liyadzabu quluban nas ila fuhshihim wa khubsihim. Semua itu dibuatkan nama-nama itu tadi agar kita tertarik dengan kemaksiatan itu, agar kita terjerumus di dalam dosa-dosa tersebut. Yang ketiga, ya, tasmiyatut ta'ati bi asma'in munaffirah. Jebakan syaitan, tipu daya syaitan yang ketiga, menamakan ketaatan itu dengan nama-nama yang mengerikan. Ini kebalikan yang nomor 2 tadi. Kalau yang nomor 2, sesebuah maksiat diberi nama dengan nama yang Yang ketiga, jebakan-jebakannya adalah menjadikan nama-nama untuk sebuah ketaatan dengan sebutan yang mengerikan. Kita sebut sajalah contoh, ya. Misalnya seperti yang Allah ungkapkan di dalam surat Al-A'raf, ya. Ketika Allah menceritakan kaum Nabi Hud alaihi salam, ay yaqulu li nabiyihim, ya, Hud alaihi salam, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Di kaum Ad yang pembangkangnya itu berbicara kepada orang-orang yang beriman kepada kaum Nabi Hud alaihi salam, ya, mereka mengatakan sesungguhnya kami melihat kalian ini yang taat-taat ini, yang mengikuti Nabi Hud ini, orang-orang yang safih. Apa itu safih? Orang yang kurang akal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hari ini, Pak, yang melaksanakan sunnah Nabi, ya, yang mengatakan yang punya orang-orang yang kurang akal, itu sungguh mewariskan sifat kaum Nabi Hud yang pembangkang tadi. Kan ada, ya, di antara kaum muslimin ini yang mengatakan yang panjang jenggot itu tanda orang goblok, katanya kan, seperti itu kan. Ini kata-kata ini bukanlah hal yang baru. Akhlak yang buruk seperti ini bukan hal yang baru. Sungguh telah diwariskan oleh orang-orang sebelum mereka ini. Gitu kan? Kepada orang-orang yang mengikuti Syuaib alaihi salam, mereka mengatakan la in taba'tum syuaiban innakum idzal la khasirun. Kalau kalian mengikuti Syuaib ini di dalam ibadah dan keimanan kepada Allah dan kepada nabinya, maka kemudian kalian ini orang-orang merugi. Orang-orang ke masjid ini orang-orang yang rugi aja itu. Orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi itu orang-orang yang udah orang yang tidak jelas itu. Macam-macam tuduhan kepada kita kan? Macam-macam tuduhan kepada orang-orang mutamassikin bis sunnah. Kalau ada di antara ikhwah yang memanjangkan celananya misalnya, atau memotong celananya di atas mata kaki misalnya, disebut dengan gelar-gelaran yang tidak baik. Bahkan orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang memegang mushaf disebut dengan sebutan radikal lah, teroris lah. Ini bukan barang ini sebutan-sebutan sudah ada sebelumnya, agar kita tahu, agar tidak kaget, ya Allah, kenapa dia saudaraku sebagai saudara muslim mengatakan perkataan yang tidak baik kepada saudaranya, menyebutkan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada sesama saudaranya. Padahal muslim itu kata Nabi apa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tak pantas bagi kita untuk mengungkapkan pada saudara-saudara kita
yang melakukan, yang berpegang teguh kepada agama ini dengan baik dengan kata-kata yang tidak baik. Kepada di antara ummahat, ya di awal-awal di kehidupan di Pekanbaru, di Riau ini pada umumnya, ya ibu-ibu yang sudah masya Allah memulai niqab disebut dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, dengan ninja dan sebagainya. Ikhwani, harus kita sadari itu, bahwa ketika keburukan dibalut dengan nama-nama yang baik, itu juga jebakan, itu juga tipu daya. Dan sebaliknya, ketika ada amal-amal yang dicintai Allah, syariat yang mulia ini diberikan sebutan nama-nama yang buruk, ini juga merupakan jebakan dan tipu daya. Jadi jangan kalau seandainya ada yang mengatakan ke kita secara pribadi, ada ikhwat, saudara kita sesama muslim gitu ya, bagaimanapun dia saudara kita, tak usah dilawan. Karena itu sudah kita pelajari di Masjid At-Taubah ini. Ternyata itu merupakan tipu daya. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabin as-sa'ir. Kalau kita terpancing dengan perkataan-perkataan mereka tadi, maka kemudian kita akan bermusuhan. Kalau kita sudah bermusuhan, kita akan saling benci, kita akan saling memutuskan silaturahim, kita akan saling melakukan siasat buruk kepadanya, dan kemudian kita akhirnya menjadi pengikut syaitan dan memperbanyak sahabat-sahabat dia di dalam neraka nanti. Kita tahu khutbahnya syaitan ya, di hari kiamat kelak, mereka ketika semua orang sudah masuk surga, ketika semua sudah masuk neraka, mereka akan berkhutbah dengan lantang. Mereka akan sampaikan itu, yang salah bukan kami, yang salah itu kalian. Yang salah itu kalian. Kenapa kalian mengikuti godaan kami? Kita harus ingat ya khutbahnya itu. Bagaimana mereka akan melepaskan diri dari kita, bagaimana mereka akan menjerumuskan kita dan mereka bangga. Itu harus kita sadari bersama. Harus kita talqinkan kalimat ini kepada anak cucu kita, agar menjadi benteng bagi mereka dalam kehidupan. Jangan nanti suatu saat setelah mereka dewasa, kemudian mereka tidak mengenal bagaimana seharusnya bersikap. Harus kita ingatkan diri kita dan saudara-saudara kita, agar kita tidak terjebak kepada tipu daya syaitan dalam kehidupan ini, agar kita tahu bahwa Allah sesungguhnya telah memberikan syariat-syariatnya kepada kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, kalau kita melihat kisah Nabi Musa dan Harun, maka kemudian kaum Fir'aun menamakan Musa dan Harun dengan dua orang penyihir. Itu gelarnya, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu inna hadzani lasahirani yuridani ayukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Mereka mengatakan, sesungguhnya dua orang penyihir ini menginginkan kalian keluar dari negeri kalian ini, menginginkan kemuliaan kalian itu hilang. Coba lihat, Fir'aun mengatakan kepada kaumnya bahwa kalian itu mulia. Dua orang ini penyihir, dengan sihir mereka ini mengeluarkan kalian dari negeri kalian ini dan menghilangkan kemuliaan kalian yang merupakan asas kalian. Coba lihat, bahasa itu Allah rekam dalam Al-Quran. Allah sampaikan melalui kepada Nabi kita, agar kita baca asal usul daripada kehidupan umat sebelum kita. Antara hak dan batil akan senantiasa terus qaim ila yaumil qiyamah. Bagaimana kita memilih kebaikan harus kita tegakkan, dan bagaimana kita tinggalkan segala keburukan dan maksiat dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca dalam sirah-sirahnya, kita membaca dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sejak mulai dakwah di kota Mekah sampai kita dapatkan gelar-gelar tersebut sampai dia di kota Madinah. Di kota Mekah, Masya Allah, sebutan apapun disampaikan kepadanya. Disebut dengan Majnun, orang gila. Disebut dengan sahir, penyihir. Disebut dengan kadhib, pendusta. Itu bukan nama-nama yang ringan bagi seorang dai, bagi seorang yang mengajak kepada dakwah. Tapi semua itu disebut
ya kahin disebut sebagai dukun, ya sebagai seorang penyair, sebagai seorang penyihir, disebut dengan nama-nama yang sangat mengerikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ikhwan, ini pelajaran mahal dalam kehidupan kita. Kalau ada orang-orang sekali lagi yang menamakan diri kita dengan nama-nama yang tidak enak didengar oleh telinga kita, dengan kebaikan yang kita pegang, dengan ayat Al-Quran yang kita amalkan, dengan hadis Nabi yang kita coba untuk berpegang teguh dengannya, maka kemudian janganlah kita habiskan waktu kita untuk itu. Abaikan itu, karena sesungguhnya itu merupakan warisan para pendahulu-pendahulunya. Itu merupakan warisan keburukan dari orang-orang yang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kuatkan Nabi kita alaihi salatu wasallam, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Orang-orang zalim dari kufar Quraisy mengatakan bahwa sesungguhnya kalian ini mengikuti kecuali orang-orang yang laki-laki yang penyihir. Coba lihat Pak, yang kalian ikuti ini adalah orang-orang yang penyihir. Subhanallah. Oleh ikhwani, Allah Subhanahu wa taala menafikan semua itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Oleh itu Nabi Muhammad, kata Allah, Muhammad, ingatilah terus umatmu, beri dia nasihat, beri mereka bimbingan, ajak mereka kepada tauhid, selamatkan mereka dari kesyirikan, selamatkan mereka dari neraka jahanam. Sesungguhnya engkau, kata Allah, ya, bukanlah seorang dukun dan bukan juga seorang yang gila. Allah yang menguatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak bersedih Nabi kita. Ya, bagaimana tidak enak Pak ya? Perasaan kita yang mencoba untuk mengajak orang, kita yang mencoba untuk mengamalkan agama ini dengan baik, lalu kemudian kita disebut dengan nama-nama yang tidak baik. Sekali lagi saya katakan, abaikan itu semuanya. Biarkan kata-kata itu berlalu dengan lalunya angin. Biarkan hilang ungkapan-ungkapan itu dengan hilangnya masa, dengan yang kita lewati. Tak perlu kita habiskan waktu kita, tak perlu kita habiskan pikiran kita untuk membalas atau untuk menyebut dengan sebutan-sebutan, dengan balasan-balasan yang lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Allah juga menggambarkan, wa ma huwa biqauli syairin. Itu bukanlah perkataan seorang syair, kata Allah. Kita ketahui bahwa di antara mukjizat para nabi itu adalah di mana atau di saat mereka hidup berdakwah, apa yang menjadi hal yang digandrungi oleh masyarakat, itulah yang menjadi bagian daripada wahyu yang atau mukjizat yang Allah berikan. Di masa Nabi Muhammad kita ketahui bahwa orang-orang Arab itu Masya Allah bicaranya luar biasa, ya, mereka dengan mudah untuk mengungkapkan kata-kata tanpa perlu teks, tanpa perlu tulisan-tulisan, tapi mereka langsung. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diberikan Allah mukjizat yang abadi, yaitu kalamullah azza wa jalla, yang hari ini Allah wa ra'akum wa ma zala syaitanu yasiru fi nafsil khuttah wa bitilkal wasail hatta zamanina hadha. Diingatkan dalam kitab ini bahwa senantiasa syaitan akan terus berjalan di atas cara-caranya dengan segala bentuk penamaan dan jebakan-jebakan sampai hari ini. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, dengan waktu yang sangat lama, dengan pengalaman yang sangat luar biasa, tentu dia akan ahli di dalam menggoda kita, menjebak kita, dan menjauhkan kita dari kebaikan dan kebaikan. Oleh itu kita harus sadar itu semuanya. Baik, kita lihat di antara jebakan berikutnya adalah dukhuluhu ila nafsi min ahabbil abwabi ilaiha. Dia akan masuk kepada kita dari pintu-pintu yang disukai oleh hawa nafsu kita. Di pintu berikutnya adalah dari hawa nafsu kita. Dari hawa nafsu kita. Apa yang kita sukai dari keinginan kita, maka dia akan hinggap di situ dan masuk sehingga akan menggoda kita. Oleh itu ikhwani,
li'annahu bidzalika yuhaqqiq muradaha wa hawaha fayajidu syaitan minan nafsi 'aunan wa minal hawadi madada. Dengan cara seperti itu maka syaitan akan mendapatkan kekuatan, akan ditolong untuk tertolong dengan cara mengikuti hawa nafsu tadi, akan tertolong dia. Oleh ikhwani, maka perlu kita sadari bahwa tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita itu perlu kita ikuti. Sudah sana kita dengarkan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, tadi kita masuk bahwa di antara jebakannya dan tipu dayanya adalah masuk dari bab hawa nafsu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa hadha bab min a'zamil abwab. Jadi dia masuk dari pintu ini adalah pintu yang paling besar. Ya, karena dia syaitan akan terus senantiasa mendekati kita. Senantiasa, bahkan Nabi SAW menyebutkan yajri majrad dam, dia mengalir dalam aliran darah kita.
Kemudian dia akan tanya, mengikuti apa yang kita inginkan, kemudian dia lakukan. Dan pada akhirnya kita akan terjebak dengan keburukan tersebut. Taib yang kelima, kita agak cepat sedikit ya. At-tadarruj fil idlal. Perlu kita ketahui bahwa di antara tipu daya syaitan, tidak akan menyesatkan kita dengan satu kali komando, tidak. Tetapi dia akan melakukan jebakan-jebakan itu dengan perlahan-lahan. Menyesatkan kita, menghanyutkan kita dalam kemaksiatan dan dosa dengan cara tahapan-tahapan, bukan sekaligus. Diceritakan di sini bahwa inna syaitan la ya'ti al-insan wa yaqulu lahu if'al hadhil ma'siyah. Syaitan tidak akan datang kepada manusia langsung memerintahkan, tidak. Lakukan kemaksiatan, tidak begitu. Tetapi dia akan mendekatinya khutwatan khutwah. Dia akan perlahan-lahan, tahapan-tahapannya. Akan ada tahapan-tahapan seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kita harus hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti khutuwat syaitan, jalan-jalan, rencana-rencananya, jangan. Makanya ketika zina itu Allah tidak katakan ya, tetapi Allah pakai bahasa wala taqrabuz zina, itu kan. Janganlah dekati zina. Karena memang cara mendekati pelaku perbuatan zina itu, masya Allah, banyak sekali jalan-jalan. Maka jangan kita dekati jalan-jalan itu, dan jangan kita ikuti jalan-jalannya syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya syaitan akan menyuruh kita kepada keburukan, kepada kekejian, dan itu adalah ujung daripada mereka. Oleh ikhwani, kita harus paham bahwa jebakan mereka itu, jebakan syaitan, bukan pada langsung kemaksiatan. Tahapan yang mereka menggoda kita, kemudian mereka akan masuk kepada jalan-jalan yang mana kita pada akhirnya kalah. Oleh ikhwani hafizakumullah, di antara cara kita untuk selamat dari kemaksiatan, khususnya misalnya perzinahan, maka jangan ditempuh cara-cara yang awalnya ikhtilat, kemudian pandangan tidak terjaga dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Sudah merasa biasa, anggap teman, dan seakan-akan ini menjadi hal-hal yang tidak lagi menjadi yang buruk dalam kehidupan kita. Ada kisah, ini kisahnya panjang sekali ya. Di zaman Bani Israel itu, saya ringkaskan saja, ada 3 bersaudara yang memiliki 1 saudari perempuan. Ketika mereka ini pergi, mereka ini berpikir, ke siapa kita titipkan saudari kita ini? Ke siapa kita titipkan saudari kita ini? Mereka berpikir yang paling baik dititipkan adalah kepada seorang abid di zaman itu. Ada abid ya, yang ahli ibadah di kampung itu. Mereka bersepakat bertiga, kita beradik, kayaknya yang paling pas kita titipkan saudari kita ada sama dia, sama Buya kalau bahasa Jawa, Ustadz ya. Ini Buya ini paling aman kita titipkan anak adik kita perempuan. Ya, dititipkanlah. Abid ini nggak mau pertamanya, tapi terus didatangi oleh mereka bertiga, mohon betul. Dan pada akhirnya ya Buya ini, Abid ini, ya Abid ini mengalah dan dia iyakan permintaan mereka. Tapi dengan syarat tidak boleh dekat-dekat. Tahapannya banyak, Pak. Tahapannya banyak sekali. Mulai hanya manggil dari atas ke bawah, menanyakan kabarnya, kemudian mulailah digoda, masuklah situ. Gak baik kalau panggil dari atas, ya kan? Sebaiknya kamu turun. Tak baik lagi kalau bicara dari luar rumah, yang satu di dalam, tak sopan. Sebaiknya kamu masuk. Walhasil terjadilah al-fahisyah. Coba lihat. Terjadilah al-fahisyah. Terjadilah perzinahan. La haula wala quwwata illa billah. Inilah kisahnya. Banyak sekali, panjang sekali kisah, namun saya ringkaskan.
Banyak tahapan-tahapan dan itu pelan-pelan, luntur dan pada akhirnya dia ya tergoda dan kemudian melakukan perzinahan. Setelah dilakukan perzinahan, tak baik kalau kamu melakukan ini, kemudian akhirnya dan pada akhirnya dikuburkan. Silakan dibaca kisahnya ini, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, di antara jebakan-jebakan setan atau tipu daya mereka yang berikutnya, yang keberapa itu? Kenapa ketujuh? Ketujuh lagi kan? Baik. Izharun nushi lil insan. Seakan mereka itu datang untuk memberi nasihat kepada manusia. Seperti yang mereka lakukan kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka mengatakan, inni lakuma laminan nasihin. Kami ini datang kepada kamu Adam dan Hawa untuk memberi nasihat ya. Orang beri nasihat itu kan baik, tidak dengan bahasa-bahasa yang kasar, tapi dengan menggunakan bahasa nasihat. Maka itu Allah katakan kepada kita agar kita wanti-wanti, ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai Adam, kata Allah, jangan kalian terfitnah kalah oleh syaitan, ya, sebagaimana mereka telah mengeluarkan bapak kalian dari surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama salaf, jika ada gangguan dalam salat, kita sudah masuk nih. Kata qala ba'du salaf, idza ja'aka asyaitanu fi sholati faqala innaka tura'in nas fazidha tulan. Wah, ini coba, mungkin ada gangguan ini datang kepada kita ya. Kalau kita salat, ya, syaitan membisik-bisikkan, kamu salat ini riya ini. Orang semua sudah salat, kamu sendiri yang salat. Gitu kan, godaan-godaan itu ada, bisikan itu ada. Kamu riya dalam salat kamu. Orang semua sudah selesai salat sunnah, kamu kok sendiri salat sunnah. Atau semua orang sudah keluar dari masjid, kamu sendiri di masjid. Fazidha tulan. Kalau ada gangguan seperti itu, tambahkan, panjangkan salat kita. Kayak itu was-was, itu gangguan. Ya. Yeah. Kemudian fala najata illa bi mukhalafati syaitan walau azhar nusha lil insan. Walaupun mereka datang untuk beri nasihat, tidak ada jalan cara selamat kecuali kita melawan dari apa yang bisikan itu yang ada. Ya. Kalau berinfak 10.000, kamu riya, nah tambahkan. Gitu ya? Tambahkan. Dilawan dia itu was-was. Terkadang masya Allah datang begitu, tiba-tiba datang, nggak, tambahkan. Kalau ada lagi gangguannya, tambahkan lagi. Seperti itu. Jadi kata ini yang saya para ulama kita, nasihat para ulama, bagaimana kita melawan mereka itu dengan cara menyelisihi apa yang dibisikkan ke telinga kita. Baik. Kedelapan, al-isti'anatu bi syayatinil ins. Mereka akan meminta tolong kepada setan-setan dari golongan manusia. Mereka akan mereka akan saling kerjasama. Mereka akan saling tolong-menolong di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah gambarkan, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu akan memberikan wahyu, ya, ilham kepada kawan-kawan mereka, kepada sahabat-sahabat mereka, liyujadilukum, ya, agar kalian ini, ya, kita ini semua untuk terjerumus kepada maksiat dan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan masuki insyaallah pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan kita akan sambung pembahasan ini ya. Ada 8 yang menjadi tipu daya syaitan dan akan menjadi jebakan-jebakan syaitan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ya apa yang kita bahas secara singkat ini menjadi bekal bagi kita bersama dan bisa kita memahami, ya, dan bisa kita berhati-hati dan kita bisa menghindari dari apa yang telah kita bahas dari 8 tipu daya dan jebakan-jebakan syaitan tadi. Ya, semoga Allah berikan pemahaman dan taufiknya kepada kita. Insyaallah akan mudah-mudahan bisa kita bahas berikutnya madakhilus syaitan. Di pintu-pintu manakah yang paling menjadi jalan tolnya syaitan kepada manusia?
Kalau tadi merupakan jebakan-jebakan mereka, tapi berikut pembahasan kita adalah madakhil syaitan. Tempat masuk syaitan yang paling cepat itu dari apa? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.